Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Putra Idris dengan NIM R1B1230002. Saya dari jurusan Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi singkat tentang surface analysis. Langsung saja pada materi berikut. Pemodelan spasial adalah pendekatan analisis yang membangun model hubungan antar unsur geografis untuk memahami, menggambarkan, dan memprediksi fenomena geospasial. Melalui analisis berbagai variabel lingkungan secara bersamaan, SIG berfungsi tidak hanya sebagai alat pemetaan, tetapi juga sebagai alat prediktif yang mendukung perencanaan, pengolahan sumber daya, mitigasi bencana, dan tata ruang. Selanjutnya pada pengertian surface analysis. Surface permukaan atau surface analysis merupakan teknik penting dalam pemodelan spasial untuk memahami variasi fenomena kontinu seperti ketinggian, lereng, curah hujan, atau suhu. Melalui pengolahan data titik maupun raster, teknik ini menghasilkan informasi tentang pola distribusi dan hubungan antar unsur geografis sehingga mendukung perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, konservasi, dan pengolahan sumber daya. Dengan demikian, surface analysis menjadi bagian penting dalam analisis prediksi SIG untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan berkelanjutan. Selanjutnya, pada tujuan. Tujuannya terbagi atas dua. Yang pertama, untuk mengetahui dan memahami bagaimana dasar-dasar analisis permukaan atau surface menggunakan data elevasi digital atau DEM dan TIN. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami perbedaan hasil visual dan interpretasi dari peta slope, aspect, dan hillset. Selanjutnya pada manfaat. Surface analysis membantu perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data seperti data spasial dengan menyediakan informasi penting seperti kemiringan lereng, arah lereng, elevasi, dan kontur. Hasilnya digunakan untuk menentukan lokasi infrastruktur, analisis drainase, perencanaan tata ruang, serta mitigasi bencana seperti longsor dan banjir. Analisis ini juga meningkatkan efisiensi survei dengan menghasilkan model permukaan digital yang memudahkan interpretasi topografi. Selanjutnya pada kegunaan surface analysis. Yang pertama, menentukan tingkat kemiringan lereng atau slope. Yang kedua, mengetahui arah lereng terhadap mata angin. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk permukaan bumi dan variasi topografi. Yang keempat, membantu perencanaan tata ruang dan zonasi wilayah. Yang kelima, mendukung analisis rawan bencana seperti longsor atau banjir. Yang keenam, memvisualisasikan permukaan dalam bentuk 3D. Yang ketujuh, menentukan area konservasi, pembangunan infrastruktur, dan analisis das. Mungkin ini saja pemaparan materi singkat tentang surface analysis. Selanjutnya saya akan mempraktekkan langsung cara pembuatan peta surface analysis. Yang pertama, membuat peta kontur. Masukkan data DEM, SHP, wilayah kajian, lalu pilih toolbox, pilih 3D Analysis Tools, raster surface, lalu kontur. Masukkan data DEM-nya atau penyimpanannya, lalu pilih kontur intervalnya, masukkan 100. Lalu oke. Kemudian melakukan smooth line kontur. Pilih smooth line, masukkan data konturnya,
Satuannya ganti menjadi meter, lalu smoothing toleransinya 100, lalu klik OK. Yang kedua, buat tim. Masuk ke Toolbox, pilih Data Management Tool, Data Management, Tin, lalu Create. Masukkan kontur yang telah di smooth line, koordinat sistemnya 51S, lalu klik OK. Kemudian setelah itu, kembali ke Toolbox, klik Edit Tin, masukkan Create, lalu masukkan SHP wilayah kajian, lalu OK. Selanjutnya yang ketiga, slope. Masuk kembali ke Toolbox, lalu pilih 3D Analysis, Raster Surface, lalu pilih Slope. Masukkan data DEM-nya, lalu klik OK. Kemudian masuk ke Share, ketik Raster to Polygon, masukkan data slope-nya, selesai. Masuk ke Raster Class, ke Classify, masukkan data slope-nya, Classify, kelasnya diganti menjadi 5 kelas, 0 sampai 8, 8 sampai 15, 15 sampai 25, 45, lalu di OK.
Terus pilih raster to polygon. Terus oke. Kemudian masuk ke geoprocessing. Di solve, masukkan raster reclassnya. Pilih grid kode, lalu oke. Kemudian klik kanan pada SHP, lalu pilih simbologi, kategoris, ini langkah centangnya, lalu pilih add all fluids. Lalu oke. Kemudian yang keempat, pembuatan aspas. Buka Toolbox, 3D Analysis Tools, lalu Raster Surface, lalu pilih aspas. Masukkan data dem, lalu oke. Terus yang kelima, membuat hillset. Pilih 3D Analysis Tools, lalu Raster Surface, kemudian hillset. Masukkan data dem, lalu oke.